Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita wajib menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia yang sangat fana dan sementara ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat beliau dan umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa hari Ahad mendatang ini kita bangsa Indonesia akan berada pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 Masehi, di mana pada hari itu kita akan memperingati 80 tahun kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, yaitu Republik Indonesia. Kalau diukur dari penanggalan Hijriah, usia kemerdekaan kita lebih dari 80 tahun. Sebab tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi kalau kita hitung dengan perhitungan Hijriah, maka kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-83 tahun. Kalau perhitungan Masehi 80 tahun. Nah, tentu dalam rangka ini kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat 80 tahun atau 83 tahun usia kemerdekaan kita. Setiap kita memperingati hari proklamasi 17 Agustus 1945, 9 Ramadan 1364 Hijriah itu, setiap itu pula kita akan terbayang perjuangan, sejarah perjuangan daripada tokoh-tokoh dan bapak-bapak kita yang telah mendahului kita, yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan kita dari penjajahan Belanda yang sudah menjajah kita lebih kurang 350 tahun lamanya.
Dan harus diakui bahwa di samping komponen-komponen bangsa yang lain, bahwa peran umat Islam dan tokoh-tokoh Islam di dalam perjuangan kemerdekaan itu sangat menonjol dan sangat besar. Kontribusi mereka sangat tinggi dan besar sekali dalam memerdekakan Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu kita sering dalam rangka peringatan 17 Agustus ini kita mengatakan maka kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Tetapi bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Supaya kita jangan salah di dalam mensyukurinya dengan secara baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat itu. Tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, maka Allah mengatakan sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, apa makna sebenarnya daripada syukur itu? Syukur itu berasal dari bahasa Arab, ya. Secara etimologi berasal dari akar kata syakara, yashkuru syukran fahuwa syakir wa mashkur. Apa artinya syakara? Artinya adalah membuka. Jadi syakara artinya adalah fataha, membuka. Sebagai lawan dari kata-kata kafara yang artinya menutup. Nah, jadi kata-kata cover dalam bahasa Inggris itu diserap dari bahasa Arab, yaitu kafara. Jadi kalau bersyukur itu artinya membuka, maka kufur itu artinya menutup. Jadi orang-orang disebut dengan kafir karena dia menutupi kebenaran, menutupi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara terminologi, secara istilah, syakara atau bersyukur itu para ulama memberikan definisi, ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang menengah, mengatakan bersyukur itu artinya adalah menghadirkan di dalam pikiran dan hati kita tentang suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membuka dan menampakkannya ke permukaan. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama, memfungsikan nikmat itu sesuai dengan fungsinya masing-masing secara baik. Yang kedua, caranya adalah meletakkan nikmat itu pada tempatnya. Yang ketiga, nikmat itu dipakai pada situasi yang tepat. Yang keempat, nikmat itu harus dipakai secara optimal. Nah, ada salah seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dia mendefinisikan atau menjelaskan tentang makna syukur ini di dalam sebuah bukunya namanya Tariqul Hijratain, Jalan Dua Hijrah. Dia mengatakan begini tentang syukur, penjelasan tentang syukur itu: barang siapa yang tidak menyadari dan mengakuinya dan mengakui adanya nikmat, maka dia belum bersyukur. Jadi langkah pertama untuk bersyukur itu adalah mengakui adanya nikmat itu. Selanjutnya dia mengatakan, barang siapa yang menyadari dan mengakui adanya nikmat, tapi ia tidak mengenal siapa sang pemberi nikmat,
maka orang ini pun dianggap belum tidak bersyukur. Selanjutnya dia mengatakan, barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan dia mengenal siapa yang memberi nikmat itu, mengakuinya nikmat itu, tapi dia dalam kesehariannya mengingkari nikmat itu, maka dia juga belum dinyatakan sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang syakirin. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, barang siapa yang menyadari adanya nikmat, mengetahui sang pemberi nikmat, mengakuinya dan tidak mengingkarinya, namun ia tidak mau tunduk pada aturan-aturan sang pemberi nikmat dalam menggunakan nikmat itu, maka dia pun dianggap tidak atau belum bersyukur. Jadi kalau begitu, unsur dan syarat bersyukur menurut Ibnul Qayyim itu adalah, pertama, menyadari adanya nikmat. Kalau orang tidak menyadari adanya nikmat, maka bagaimana dia mau mensyukuri nikmat itu? Kemudian dia tahu, mengenal siapa yang memberikan nikmat itu. Jadi dia bukan hanya menyadari adanya nikmat, tapi dia menindaklanjutinya, siapa yang memberi nikmat. Nikmat ini datang dari siapa? Kemudian tidak mengingkari nikmat itu, dan dia tunduk pada aturan-aturan sang pemberi nikmat dalam menggunakan nikmat. Kata Ibnul Qayyim, kalau persyaratan ini dipenuhinya, maka barulah orang ini dianggap bersyukur dalam arti yang sebenar-benarnya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak terhingga, bahkan tidak bisa dihitung sama sekali. Dan itu penegasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat ketika Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Walau dengan alat hitung secanggih apapun, nikmat Allah itu gak bisa kita hitung satu persatu. Nah, karena nikmat Allah itu banyak sekali, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat itu? Termasuk nikmat kemerdekaan ini, yang 80 tahun atau 83 tahun itu. Agar kita mudah dalam mensyukuri nikmat di tengah-tengah nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung itu, maka para ulama memberikan bantuan kepada kita. Nikmat Allah kan banyak, bagaimana cara mensyukurinya satu persatu? Mereka mengatakan nikmat Allah itu agar kita mudah dalam mensyukurinya, bisa kita bagi di dalam beberapa kelas-kelas. Jadi klasifikasi atau klaster nikmat itu gunanya untuk memudahkan kita mensyukuri nikmat itu. Nah, para ulama menyebutkan ada 3 klaster, ada 3 klasifikasi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada kita sebagai makhluknya. Kita mulai dari nikmat kelas ketiga, nikmat yang paling rendah nilainya. Bukan artinya dalam pengertian nikmat Allah itu bisa kita remehkan begitu saja, tapi dalam makna nikmat ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluk ciptaannya tanpa pandang bulu. Tidak peduli dia orang Islam atau orang kafir, segala makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini.
tanpa dipesan. Apakah nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk? Nikmat itu adalah hidup dan kehidupan. Tapi ini baru nikmat kelas 3. Bukan nikmat kelas 2 atau kelas 1. Nikmat kelas 3, yaitu hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat kehidupan. Kepada siapa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita pesan. Gratis hidup, baik kepada orang yang patuh kepadanya ataupun orang yang ingkar kepadanya. Semua diberikan nikmat ini, yaitu nikmat al-hayah, nikmat hidup dan kehidupan. Oleh karena itu kita harus memelihara hidup, mensyukuri kehidupan ini. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat kehidupan? Allah memberikan kelengkapan buat kita manusia dalam memelihara hidup itu. Ada 2 kelengkapan yang diberikan Allah dalam konteks kehidupan ini kepada kita. Yang pertama, Allah memberikan kelengkapan yang disebut dengan nafsu, keinginan. Jadi nafsu dalam hidup itu sangat penting. Kalau manusia tidak punya nafsu, Pak, dia tidak akan bisa hidup. Nafsu untuk makan, nafsu untuk punya harta, nafsu untuk berkeluarga, punya anak, nafsu untuk minum, berpakaian yang bagus, itu semuanya diberikan oleh Allah. Karena ada apa? Dititipkan nafsu kepada manusia sebagai kelengkapan hidup itu. Yang kedua, untuk kelengkapan hidup, Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan indera. Nah, ada orang yang mengatakan panca indera. Panca indera itu 5. Ada penglihatan, penciuman, pendengaran. Ada 5 panca indera. Nah, dengan indera ini kita memelihara kehidupan itu. Tadi nafsu, keinginan-keinginan. Oleh karena itu di dalam Islam itu orang wajib hukumnya menjaga kesehatan demi memelihara hidup, memelihara nafsu itu tadi. Cuman nafsunya harus dikendalikan. Dalam hal makan saja Allah memberikan pedoman, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Makan yang seimbang sehingga mendapatkan gizi yang cukup, sehingga kesehatan kita terjaga. Nah, dengan cara begitu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indra juga harus kita pelihara, kita syukuri. Kita syukuri pendengaran, penglihatan, penciuman. Dan kalau kita kaitkan dengan persyaratan Ibnu Qayyim tadi, seluruh nafsu dan indera ini harus difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, tidak diingkari, dan mau tunduk di dalam menggunakan nafsu dan indera itu. Makanya saya ingat Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Syarah Arba'in Imam Nawawi itu disebutkan juga definisi syukur itu. Saya masih ingat ketika sekolah PGA dulu ada definisi syukur di situ. Apa definisi syukurnya? Dikatakan asyukru sarful abdi ala jami'i an-ni'am allati an'amaha Allahu alaihi allati khuliqat min ajlihi. Artinya syukur itu adalah ketika seorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan fungsinya. Untuk apa dia diciptakan? Nah, diikuti pedomannya. Mata kita untuk apa diciptakan? Untuk kita bisa melihat. Nah, melihat itu ada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penglihatan kita digunakan untuk tempat yang tidak baik. Begitu juga indera-indera yang lain. Kemudian coba kita lihat, ada nikmat di atas itu yang lebih tinggi lagi, yang lebih hebat lagi. Apa nikmat yang lebih hebat daripada hidup dan kehidupan ini?
Para ulama menyebutkan nikmat itu adalah apa yang disebut dengan kemerdekaan, al-hurriyah, al-istiqlaliyah. Jadi kemerdekaan itu lebih tinggi nilai nikmatnya daripada hidup. Oleh karena itu ada orang yang mempertahankan kemerdekaan itu bersedia mengorbankan hidupnya. Nah, itu yang sebagai kita lihat para pejuang kita berdarah-darah mati, sehingga ketika perjuangan kemerdekaan kita itu ada semboyan. Apa semboyannya? Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Dua itu saja. Itulah yang dipegang semboyan sehingga kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa merdeka dari penjajahan Belanda. Jadi kemerdekaan, nah ini tidak diberikan kepada semua makhluk. Kalau yang tadi hidup diberikan kepada semuanya, tapi kemerdekaan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu saja, kepada bangsa dan kaum tertentu. Nah, bagaimana mensyukuri kemerdekaan dalam konteks ini? Allah juga memberikan alat kepada manusia untuk menjaga kemerdekaan itu dengan baik, untuk mensyukurinya. Yang pertama, Allah memberikan kepada manusia itu akal. Tentunya yang disebut di sini adalah akal sehat. Nah, sekarang banyak orang akalnya sakit, tidak akal sehat. Jadi akal diberikan oleh Allah hanya kepada manusia, kepada binatang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada tumbuhan, fauna, flora enggak ada itu akal. Akal itu hanya khusus diberikan kepada manusia. Dengan akal itu kita memelihara kemerdekaan. Tapi dengan syarat seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada kita rasa atau katakanlah emosi. Ya, rasa. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah menggunakan akal dan rasa secara seimbang untuk dapat terpeliharanya kemerdekaan yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beranjak kepada nikmat yang lebih tinggi lagi daripada kemerdekaan itu. Apa nikmat yang lebih tinggi daripada kemerdekaan? Itulah yang disebut oleh para ulama kita dengan hidayah. Hidayah artinya pemberian petunjuk. Dan ini hidayah ini sangat mahal harganya. Tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang, kepada orang-orang tertentu yang diberikan hidayah. Dan sering juga kita mengatakan hidayah dan taufik. Nah, untuk hidayah ini Allah juga memberikan dua alat. Yang pertama, Allah memberikan ilmu kepada manusia. Yang kedua, Allah memberikan iman atau kepercayaan kepada manusia. Dengan perpaduan ilmu dan iman inilah manusia bisa mensyukuri nikmat hidayah itu secara langgeng dan konsisten. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau begitu uraiannya, maka kita bisa berkata bahwa untuk bersyukur itu memang tidak mudah. Tidak semudah menyebutnya. Oleh karena itu bersyukur itu memerlukan apa yang disebut dengan puncak tadi, yaitu ilmu. Jadi ada ilmu untuk bersyukur. Kalau kita perhatikan firman Allah tadi, Allah berjanji akan menambah nikmatnya kalau disyukuri. Itu kalau cara bersyukurnya benar dan baik. Dan untuk mensyukuri nikmat ini, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada doa, Pak. Ada doa yang kita baca, yang sering juga saya dengar Ustaz Zainuddin setelah kita salat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Untuk bersyukur kita perlu pertolongan Allah. Nggak bisa kita bersyukur tanpa bantuan pertolongan Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk selalu ingat padamu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu beribadah kepadamu dengan cara yang baik dan benar. Singkat doanya, padat doanya, tetapi itulah inti daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, mari mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah 80 tahun ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi nikmat. Jangan sampai kita terkena terus dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Berulang-ulang sebanyak 31 kali Allah sebut dalam surah Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kamu dustakan, yang kamu engkari? 31 kali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita berjuang melawan penjajahan Belanda dulu, memerdekakan negeri kita ini, kita yakin dan sangat dekat betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aroma religinya sangat kental. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu para penjajah berusaha untuk menjajah kita kembali dengan berbagai cara. Sehingga kita membaca di dalam sejarah bagaimana perjuangan Bung Tomo di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kita merdeka Agustus 1945. Bulan November mereka berusaha lagi untuk masuk menguasai kita. Dihadapi oleh Bung Tomo dan kawan-kawannya dengan persenjataan yang tidak sebanding sebetulnya dengan lawan ketika itu. Kita hanya punya bambu runcing, tetapi karena ketika itu nuansa agamanya sangat dekat, Allah menolong kita dengan perjuangan itu. Ketika Bung Tomo, saya baca di dalam sejarah, dia sudah agak kewalahan menghadapi tentara yang datang menyerang ini. Tiba-tiba ada seorang ulama yang mengatakan kepada Bung Tomo, Bung Tomo sudah kehilangan akal, bagaimana caranya membangkitkan semangat tentara ini menghadapi Belanda ini yang ingin masuk kembali menjajah kita. Ulama itu mengatakan, Bung Tomo teriakkan Allahu Akbar di hadapan mereka. Maka Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Nah, ketika itu prajurit bertambah semangatnya karena mereka yakin dan percaya bahwa memerdekakan diri itu dari penjajahan adalah juga merupakan perintah daripada agama. Kita tidak boleh rela diperbudak, dan itulah makna kemerdekaan yang hakiki itu. Ketika seorang merdeka dari perbudakan, malah kalimat tauhid la ilaha illallah itu pernah disebutkan di dalam sebuah buku. Dia adalah merupakan pernyataan sikap tertinggi daripada deklarasi kemerdekaan. Ketika seseorang memerdekakan dirinya daripada menghamba kepada selain Allah, nah di situ hakikat kemerdekaan dicapai. Tapi ketika manusia masih dia merdeka secara fisik, tetapi dia masih dijajah oleh nafsunya, oleh segala godaan-godaan, maka ketika itu seorang tidak dikatakan sebagai merdeka di dalam arti yang sesungguhnya. Pemimpin Islam kita punya peran besar dalam memerdekakan negeri. Terma-terma Islam dimasukkan dalam rumusan-rumusan kenegaraan, konstitusi dan undang-undang. Kalau kita lihat undang-undang Indonesia, nah ketika itu dibahas oleh pemimpin-pemimpin kita, kalau negeri ini merdeka nanti, apa dasarnya negara kita ini?
Di dalam debat-debat yang ada di BPUPKI itu ada bukunya, bisa kita lihat secara rinci. Itu di situ tergambar ada 3 keinginan untuk menjadikan dasar negara ini apa. Ada golongan yang mengatakan, golongan Islam mengatakan kita ingin dasar negara yang akan kita bentuk ini dasarnya adalah agama kita, agama Islam. Sementara golongan kebangsaan mengatakan tidak. Dasar negara yang akan kita dirikan itu adalah berupa kebangsaan. Ada lagi yang ketiga yang menginginkan dasar negara itu adalah sosiodemokrasi. Setelah perdebatan panjang ini tidak ketemu, akhirnya diambillah rumusan tengah, jalan tengah. Nah, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Pancasila, 5 dasar yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah merupakan kompromi politik sebetulnya antara golongan-golongan yang berdebat di dalam sidang Badan Persiapan Pendidik Usaha-usaha Kemerdekaan itu. Nah, coba kita lihat rumusan Pancasila yang akhirnya diterima sebagai platform bersama di dalam bernegara ini. Di situ disebutkan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu orang yang tidak bertuhan tidak boleh hidup di negeri kita. Oleh karena itu PKI, Partai Komunis itu nggak boleh hidup sebetulnya. Apalagi dia melakukan pengkhianatan 2 kali, tahun 48 dan tahun 1965. Coba kita lihat ada rumusan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada terma Islam. Orang yang tidak mengerti agama Islam dan tidak membaca Quran tidak mungkin dia merumuskan ini. Itu berkat adanya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh Muslim kita yang memasukkan rumusan ini. Ada Haji Agus Salim, ada Profesor Kahar Muzakir, ada Abi Kusno, ada Wahid Hashim. Nah, mereka lah yang merumuskan ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu dari Islam. Makanya saya dulu pernah, Pak, udah lama tapi saya diminta untuk hadir dalam sebuah diskusi di UI tentang nilai-nilai kebangsaan kita. Saya bertanya kepada moderator di akhir pertemuan itu, kata-kata adil ini dari mana ini? Dari mana dapatnya ini? Adil ini adalah bahasa Arab. Artinya sebelum Islam kata adil ini enggak kita kenal di sini. Apa padanannya adil itu dalam bahasa selain Islam? Enggak ada. Jadi bagaimana keadilan sebelum Islam datang? Pasti adil ini adalah bahasa yang dipakai setelah masuknya Islam. Kemudian beradab. Ada adab. Adab itu juga dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini banyak lagi terma-terma Islam. Ada rakyat, rakyat itu dan bahasa Arab. Hikmah bahasa Arab lagi, permusyawaratan bahasa Arab lagi, perwakilan juga adalah bahasa Arab. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil lagi. Kemudian ada rakyat lagi. Jadi jelas bahwa ini dipengaruhi oleh rumusan-rumusan yang dikemukakan hasil fikiran daripada tokoh-tokoh kita yang Muslim. Sebagaimana kita tahu perumus Pancasila itu ada 9 orang. 8 orang Muslim, yang 1 beragama non-Muslim. Ada Wahid Hashim mewakili golongan Islam, ada Kahar Muzakir mewakili golongan Islam, ada Abi Kusno Cokrosuyoso mewakili Islam, kemudian ada Wahid Hashim mewakili Islam, yang lain-lain ada Soekarno, Hatta, Yamin itu mewakili golongan nasionalis. Tapi ini adalah kompromi yang didapat ketika itu, sehingga Bung Karno mengatakan inilah kompromi, hasil kompromi yang bisa kita capai pada saat ini. Oleh karena itu beliau mengatakan ya diterima Pancasila itu. Nah, rumusan Pancasila tanggal 21 Juni itu dituangkan di dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta, Jakarta Charter.
Cuma sayang Piagam Jakarta ini sehari setelah kita merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dirubah. Aslinya Piagam Jakarta itu ada frasa yang mengatakan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan itu sudah diterima. Tetapi besoknya tanggal 18 Agustus ketika akan diketuk, akan diresmikan, itu ada komponen bangsa kita yang keberatan dengan frasa itu. Konon katanya itu dari saudara-saudara kita dari bagian timur Indonesia. Mereka keberatan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dianggap diskriminasi oleh mereka. Padahal disebutkan syariat-syariat bagi pemeluk-pemeluknya, bagi selain Muslim nggak berlaku syariat Islam itu. Tetapi Bung Hatta ketika itu yang didatangi katanya oleh seorang ofisir Jepang karena dia bercelana pendek, matanya sipit, disangka oleh Hatta dia ini adalah orang dari Jepang. Dia mengatakan sudahlah, diajaklah beberapa pemimpin Islam, sudahlah rumusan ini kita tiadakan saja demi menjaga persatuan yang umur kemerdekaan kita itu baru 1 hari. Dengan dada yang lapang pemimpin-pemimpin kita menerima itu. Tetapi diganti, yang berdasarkan ketuhanan itu diganti dengan Yang Maha Esa. Tadinya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, ini kita gusur. Tetapi para pemimpin kita mengatakan bahwa ditambah negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ada salah seorang pemimpin kita ketika ditanya ketika itu, Ki Bagus Hadikusumo, tokoh dari Muhammadiyah, dia mengatakan, apa ini Yang Maha Esa? Katanya Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Jadi negara kita ini berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya negara berlandaskan atas ketuhanan, atas tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi harus mengenal syarat-syarat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, agar nikmat itu langgeng dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan daripada nikmat itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang paling penting barangkali sekarang ini kalau kita mau melihat ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, maka sejak dari dahulu umat Islam itu selalu berkontribusi dan mereka adalah umat mayoritas di sini. Azas mayoritas dan minoritas itu adalah inti daripada demokrasi. Ada orang yang mengatakan, oh nggak perlu kita pakai sekarang mayoritas minoritas ini sama. Oh nggak bisa. Itulah azas demokrasi. Yang mayoritas akan diperlakukan sebagai mayoritas, yang minoritas akan diperlakukannya sebagai minoritas. Masalah yang paling penting barangkali di dalam kita muhasabah terhadap kemerdekaan kita ini adalah masalah penegakan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan itu masih jauh daripada yang diharapkan, yang disebutkan dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada orang yang mengatakan, kan ada Pancasila itu kan ada persatuan Indonesia. Bagaimana kita akan bersatu kalau adil itu belum terwujud? Tidak mungkin. Persatuan itu akan kita dapatkan kalau diberlakukan secara adil. Tapi kalau keadilan itu nggak ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita meminta masyarakat bersatu? Anda tidak bisa. Jadi persatuan itu sebetulnya adalah buah daripada keadilan itu. Nah, bagaimana keadilan dan penegakan hukum di negeri kita ini ya sama-samalah bisa kita amati bersama-sama. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan taufik dan hidayah terutama kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah akan menunjuki mereka, akan memberikan hidayah sebagai puncak daripada nikmat tertinggi sehingga kita dapat dibimbing ke arah hal-hal yang baik, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat 80 tahun kemerdekaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk mengisi pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan
kita semua selalu berada di dalam bimbingan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan dapat beristiqamah di dalam hal-hal yang demikian dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu, bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan bantulah aku untuk beribadah kepadamu dengan cara yang baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.